Halo semuanya, kami dari kelompok 1 Statistika Terapan yang akan membawakan materi data dan teknik sampling yang beranggotakan dari 4 orang, yakni Halo, saya Nisa Soleha Pangsuma dengan NIM 2308314. Halo, nama saya Radita Putrishyani dengan NIM 2000101. Nama saya Rina Karwati Sari, nomor induk mahasiswa 2311831. Perkenalkan, nama saya Raudla Melinda Sidik dengan NIM 2308710. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan terkait pengertian data, syarat data yang baik, dan penggolongan data. Berdasarkan literatur yang saya baca dari buku Adam Malik, yaitu Pengantar Statistika Pendidikan, di dalam buku tersebut dijelaskan bahwa data adalah sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan, baik berupa angka-angka maupun yang berbentuk kategori, seperti tinggi, rendah, dan sebagainya. Data juga bisa diartikan hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta maupun angka-angka. Dan pengertian data yang saya peroleh secara global itu, data adalah kumpulan fakta, angka, teks, atau informasi lain yang dikumpulkan atau dihasilkan dalam konteks tertentu. Data itu dapat berupa hasil survei, pengukuran, hasil rekaman, catatan, atau informasi yang diperoleh dalam berbagai sumber. Dan sangat penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan di dalam penelitian atau yang dianalisis itu akurat, relevan, dan valid. Syarat data yang baik, yang pertama, data itu harus objektif. Objektif di sini artinya bahwa data hasil penelitian harus menggambarkan keadaan yang sebenarnya atau sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ya, untuk hasil yang akurat, data itu tidak boleh dimanipulasi. Misalnya, contohnya, apabila sebuah penelitian di mana jumlah lulusan SMP yang melanjutkan ke SMA itu 60%, data yang dilaporkan ya harus 60%. Seperti itu ya. Jadi harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Syarat kedua, data yang baik itu harus relevan. Relevan di sini artinya bahwa ada kaitannya, ada relevansinya dengan permasalahan yang akan diteliti. Ya, jadi data yang dikumpulkan itu harus ada hubungan dengan masalah yang nanti akan dipecahkan. Misalnya kita ingin mengetahui penyebab hasil penjualan barang yang menurun, maka data yang dianggap relevan untuk dikumpulkan adalah mutu barang, daya beli, pesaing, barang lain yang sejenis, harga barang, biaya advertensi, seperti itu contohnya, dan ada contoh-contoh lainnya. Kemudian berikutnya, syarat data yang baik itu adalah up to date, ya. Jadi sesuai dengan zaman. Jadi data tidak boleh tertinggal atau usang ya, karena perkembangan waktu dan teknologi menyebabkan suatu kejadian dapat mengalami perubahan dengan cepat. Apabila data yang akan digunakan untuk melakukan evaluasi, maka syarat tepat waktu itu penting sekali agar sempat dilakukan penyesuaian atau koreksi. Ya, koreksi yang seperlunya, misalkan kalau ada kesalahan atau ada penyimpangan yang terjadi di dalam implementasi suatu perencanaan. Berikutnya, syarat data yang baik adalah representatif. Data yang diperoleh dari hasil penelitian harus mewakili atau menggambarkan keadaan populasinya. Jadi kalau kita ingin mengetahui misalkan minat baca masyarakat, maka yang harus diteliti adalah ya siswa SD, siswa SMP, siswa SMA, mahasiswa umum, semuanya gitu ya. Ya. Tuh, jadi harus mewakili populasinya. Dan yang berikutnya, syarat data yang baik adalah dapat dipercaya. Jadi sumber data itu harus diperoleh dari sumber yang tepat. Misalnya data tentang harga sayur ya diambil dari tukang sayur, ya. Data tentang pencari kerja ya diambil dari Depnaker dan sebagainya. Ya. Berikutnya adalah penggolongan data. Data dikelompokkan secara garis besar berdasarkan beberapa kategori. Yang pertama menurut sifatnya, yang kedua menurut cara memperolehnya, yang ketiga menurut sumbernya, dan yang keempat menurut cara penyusunannya. Menurut sifatnya, data dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, untuk data kualitatif ini sesuai dengan namanya, data ini tidak berbentuk angka. Data kualitatif biasanya diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data ya. Misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi, observasi yang biasanya dituangkan dalam catatan lapangan atau transkrip. Ya.
bentuk lain dari data kualitatif ini juga bisa berupa gambar gitu ya, yang diperoleh dari pemotretan atau rekaman. Contoh data kualitatif misalkan kemampuan membaca siswa sangat baik ya, atau harga barang mengalami kenaikan. Jadi di sana ada sangat baik, ada mengalami kenaikan, itu datanya ya. Berikutnya adalah menurut sifatnya data itu dikelompokkan menjadi data kuantitatif. Nah, kalau data kuantitatif ini bisa dibilang kebalikannya, karena biasanya ini berbentuk angka ya, dan data ini bisa diolah atau dianalisis. Contoh data kuantitatif adalah ada yang berbentuknya data diskrit, ada yang bentuknya data kontinu. Nah, angka-angka ini kalau bentuknya diskrit diperoleh dari hasil menghitung. Contohnya banyak kursi di kelas 11 MIPA 5 sebanyak 36 buah gitu ya. Kalau data kontinu itu diperoleh dari hasil pengukuran. Misalkan tinggi badan seseorang misalkan 155 cm, IQ Budi misalkan 110. Ya, berikutnya adalah data menurut cara memperolehnya. Nah, data menurut cara memperolehnya dikelompokkan lagi menjadi dua kelompok besar, yaitu data primer dan data sekunder. Kalau data primer berdasarkan namanya ini, primer ini diperoleh langsung dari sumber data. Misalkan contohnya ya, suatu perusahaan ingin tahu data tentang pemakaian deterjen yang diperoleh oleh perusahaan itu, maka perusahaan tersebut harus mendatangi ibu rumah tangga di kelurahan tertentu ya, karena data ya primer ini langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber datanya. Dan data primer ini juga disebut sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifatnya up to date. Nah, kalau data sekunder diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Nah, contohnya data jumlah penduduk pada tahun tertentu dan yang diperoleh itu dari BPS. Jadi dia tidak melakukan pengambilan langsung gitu ya, tapi mencari sumber yang valid terkait data tersebut ya. Misalkan mencari data jumlah siswa SMP negeri dan swasta di Kota Bandung dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 itu diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota Bandungnya begitu. Berikutnya adalah penggolongan data menurut sumbernya. Menurut sumbernya, data itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu data internal dan data eksternal. Nah, data internal adalah data yang menggambarkan keadaan dalam suatu organisasi. Misalkan, data internal perusahaan yang meliputi data pegawai, data keuangan, data peralatan, data produksi, data pemasaran, data hasil penjualan. Dan pada dasarnya data internal ini meliputi data input dan output suatu organisasi. Kalau data eksternal, yaitu data yang menggambarkan keadaan di luar organisasi. Misalnya data yang menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan seperti daya beli masyarakat, selera masyarakat, saingan dari barang sejenis, perkembangan harga, keadaan ekonomi, dan sebagainya. Dan berikutnya penggolongan data yang terakhir, yang keempat, yaitu menurut cara penyusunannya. Nah, menurut cara penyusunannya dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah data nominal. Data nominal yaitu data statistik yang memuat angka yang tidak mempunyai arti apa-apa. Angka yang terdapat pada data ini hanya merupakan tanda atau simbol dari objek yang dianalisis. Data nominal ini merupakan data statistik yang cara menyusun angkanya didasarkan atas penggolongan atau klasifikasi tertentu. Jadi contoh data nominal, misalkan simbol laki-laki adalah angka 1 dan perempuan adalah angka 2 gitu ya. Jadi disimbolkan. Kemudian berikutnya adalah data ordinal. Data ordinal adalah data statistik yang mempunyai data berjenjang. Tetapi perbedaan antara angka yang satu dengan angka yang lainnya tidak konstan atau tidak mempunyai interval tetap. Data ordinal sering juga disebut data urutan, yaitu data statistik yang cara menyusun angkanya didasarkan atas urutan kedudukan atau ranking. Misalnya hasil tes matematika dalam suatu kelompok belajar adalah sebagai berikut. Andi ranking ke-1, Budi ranking ke-2, Cica ranking ke-3. Ya, angka 1 di atas mempunyai nilai lebih tinggi daripada angka 2 maupun angka 3. Tetapi data ini tidak bisa menunjukkan perbedaan kemampuan antara Andi, Budi, ataupun Cica secara pasti. Ranking 1 tidak berarti mempunyai kemampuan 2 kali lipat dari ranking 2 maupun kemampuan 3 kali lipat dari ranking 3. Nah, perbedaan kemampuan antara ranking ke-1 dengan ranking ke-2 mungkin saja tidak sama dengan perbedaan kemampuan antara ranking ke-2 dengan ranking ke-3. Demikian seterusnya, gitu ya. Nah, berikutnya, menurut cara penyusunannya, yang ketiga, data itu dikelompokkan menjadi data interval. Nah, data interval adalah data yang jarak satu sama lainnya. Jadi, yang satu dengan yang lainnya itu sama dan tetap ditetapkan sebelumnya, atau juga data interval adalah data statistik di mana terdapat jarak yang sama di antara hal-hal yang diselidiki atau dipersoalkan. Nah, kelebihan data interval dibandingkan dengan data ordinal adalah memiliki sifat kesamaan jarak, ada intervalnya gitu ya.
ada rentang yang sama antara data yang telah diurutkan. Nah, karena kesamaan jarak tersebut terhadap data interval dapat dilakukan operasi matematika penjumlahan dan pengurangan. Ya. Namun demikian, masih terdapat satu sifat yang belum dimiliki, yaitu tidak adanya angka nol mutlak pada data interval. Ya. Berikutnya, yang keempat adalah data rasio. Data rasio adalah data jenis data yang mempunyai tingkatan tertinggi. Data ini selain mempunyai interval yang sama, juga mempunyai nilai nol mutlak. Misalnya hasil pengukuran panjang, tinggi, dan berat. Dalam data rasio, nilai 0 betul-betul tidak mempunyai nilai. Jadi 0 meter tidak mempunyai panjang dan 0 kg tidak mempunyai berat. Dalam data rasio terdapat skala yang menunjukkan kelipatan, misalkan 20 meter, 2 kali 10, kemudian 15 kg adalah 3 kali 5. Data rasio adalah data yang menghimpun semua sifat yang dimiliki oleh data nominal, data ordinal, serta data interval. Data rasio adalah data yang berbentuk angka dalam arti yang sesungguhnya, karena dilengkapi dengan titik nol absolut, sehingga dapat ditetapkan semua bentuk operasi matematika. Yang menjadi sarana penelitian atau pengamatan dan memiliki sifat-sifat yang sama. Populasi bukan hanya sebatas pada manusia, tetapi juga objek dan benda-benda alam lainnya. Populasi juga bukan sekadar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, namun juga meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek yang akan diteliti. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk dijadikan objek pengamatan langsung dan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Alasan harus dilakukan sampling yang pertama adalah ukuran populasi. Dalam menghadapi berbagai permasalahan, penelitian terdapat populasi yang cukup banyak. Maka dilakukan sampling untuk mendapatkan sampel yang mewakili populasi tersebut. Yang kedua adalah daerah populasi amat luas dan terpencar-pencar sulit dijangkau. Yang selanjutnya ada waktu penelitian yang tersedia tidak memadai, di mana sensus memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan sampling. Oleh karena itu, sampling dapat memberikan data yang lebih cepat. Selanjutnya ada dana yang tersedia amat terbatas. Jika pengukuran sampel atau populasinya besar, maka membutuhkan biaya yang cukup besar. Dengan dilakukan sampling, dapat menghemat biaya penelitian. Yang selanjutnya adalah pengambilan sampel dapat meningkatkan ketepatan yang lebih tinggi. Yang keenam, tenaga peneliti tidak mencukupi. Yang ketujuh, fasilitas yang tersedia tidak memadai dan sarana penelitian tidak mencukupi. Yang terakhir yaitu keamanan untuk melakukan penelitian tidak terjadi atau misalnya keadaan medan penelitian yang berbahaya. Syarat dalam pengambilan sampel yang baik ada 3. Yang pertama adalah objektif atau sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Yang kedua adalah representatif atau mewakili keadaan yang sebenarnya. Dan yang ketiga adalah memiliki variasi yang kecil. Menentukan representatif suatu sampel. Yang pertama yaitu suatu sampel yang baik harus memenuhi jumlah yang memadai sehingga dapat menjaga kestabilan ciri-ciri populasi. Yang kedua yaitu semakin besar sampel maka akan semakin kecil kemungkinan kekeliruan dalam penarikan kesimpulan tentang populasi. Yang ketiga adalah kepadatan tenaga, kecukupan waktu, sarana teknik penunjang, serta kecukupan logistik dalam penunjang. Keterbatasan keadaan tersebut dapat mempengaruhi besarnya sampel yang digunakan. Selain bersifat representatif, sampel juga tidak boleh bias. Bias ini dikarenakan juga berdasarkan kriteria objektivitas. Menentukan tingkat kesalahan dalam pengambilan sampel. Yang pertama, berbagai faktor hasil penelitian dapat mengandung kesalahan. Salah satu kesalahan itu terjadi karena kebetulan memilih jawaban yang merupakan jawaban yang benar. Yang kedua, kesalahan yang terjadi karena kebetulan itu lazim dilambangkan dengan taraf signifikan, yaitu seberapa besar taraf toleransi akan terjadi kesalahan karena faktor kebetulan yang benar. Yang ketiga, yaitu ilmu kealaman taraf signifikan. Disepakati para ahli yang paling tinggi sebesar 0,01 yaitu menjadi 1% saja kesalahan karena kebetulan itu terjadi. Yang keempat, dalam ilmu sosial disepakati yang paling tinggi sebesar 0,05 menjadi 5% saja kesalahan karena kebetulan itu terjadi. Menentukan besaran sampel, di mana untuk menentukan sampel dari populasi digunakan perhitungan maupun acuan tabel yang dikembangkan oleh para ahli. Dalam penelitian korelasi, jumlah sampel minimal adalah untuk hasil yang baik 30, dan untuk penelitian eksperimen, jumlah sampel minimumnya ada 15 dari masing-masing kelompok. Menentukan ukuran sampel dipengaruhi oleh 3, yaitu tingkat variasi dalam kelompok, tingkat kesalahan yang ditoleransi, dan tingkat kepercayaan. Dalam menentukan besaran sampel harus juga diperhatikan, yang pertama, semakin besar ukuran sampel, maka semakin kecil juga peluang kesalahan. Selanjutnya, jenis penelitian yang digunakan, adapun tingkat kepercayaan digunakan, misalnya 95-99%, adapun tingkat signifikan atau probabilitas kesalahan yang ditetapkan penelitian dalam keputusan. Selanjutnya ada kondisi keseragaman yang diteliti. Adapun dalam menentukan besaran sampel ada penggunaan tabel dan penggunaan rumus. Penggunaan tabel digunakan oleh ilmuwan Ishak dan Michel, adapun Crazy Morgan dan monogram Harry King. Selanjutnya dalam penggunaan rumus ada Solvin dan Jacob Cohen. Menentukan besaran menurut rumus Solvin, di mana rumus Solvin digunakan untuk menghitung jumlah sampel minimal apabila perilaku dari sebuah populasi tidak diketahui atau tidak diketahui secara pasti, yaitu rumusnya N kecil atau ukuran sampel sama dengan N besar yaitu populasi dibagi 1 ditambah dalam kurung N besar itu tadi populasi dikali E kuadrat dalam kurung E. Ini adalah persentase kelonggaran atau ketidakterkaitannya karena kesalahan pengambilan sampel yang masih diinginkan.
Adapun contoh soal dari rumus solving yang pertama yaitu populasi responden adalah seluruh pegawai Bank Negara Indonesia Palembang yang berjumlahnya 100 orang, maka sampel yang kita ambil sebagai peneliti jika menggunakan rumus solving dengan tingkat kepercayaannya 95% dan tingkat errornya 5% adalah, nah rumusnya tadi menggunakan N sama dengan 100 yaitu jumlah populasinya, dibagi 1 ditambah 100 dikali 0,005 tadi tingkat errornya ada 5%, dikuadratkan 0,05-nya, jadi N adalah 80 orang. Nah, jadi sampel penelitian untuk 100 orang dari tingkat kepercayaannya 95% adalah 80 orang. Jacob Cohen di mana dalam menentukan ukuran sampel berdasarkan teknik analisis datanya. Ada 4 faktor yang perlu dalam menentukan ukuran sampel agar dapat memenuhi statistic power analysis atau kekuatan uji statistik. Yang pertama ada sample size, ada signifikansi atau yang selanjutnya ada directionality dan effect size. Adapun rumus dari Jacob Cohen yaitu yang pertama N yaitu ukuran sampel atau ukuran populasi, yaitu L besar itu fungsi power dari U. Selanjutnya dibagi F2 atau F kuadrat. Adapun rumus dari Jacob Cohen yaitu N sama dengan L dibagi F kuadrat ditambah U ditambah 1. N sendiri adalah ukuran sampel, F-nya adalah effect size, U-nya adalah banyak ubahan yang terkait dalam penelitian, dan L itu sendiri adalah fungsi power dari U atau diperoleh dari tabel power itu sendiri. Selanjutnya ada Isaac dan Michel. Di belakang kan ada tabel penentuan jumlah sampel Isaac dan Michel. Nah, di mana metode yang dikembangkan oleh Isaac dan Michel ini adalah cara untuk menentukan jumlah sampel yang memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama diketahui jumlah populasinya. Yang kedua ada pada taraf kesalahannya yang signifikan yaitu 1%, 5%, 10%. Yang ketiga dan cara ini khusus digunakan untuk sampel yang berdistribusi normal. Sehingga cara ini tidak dapat digunakan untuk sampel yang tidak berdistribusi normal seperti sampel yang homogen. Dengan rumus Isaac dan Michel yaitu S sama dengan C kuadrat dikali N dikali P dan dikali Q dibagi D kuadrat dalam kurung N-1 tutup kurung ditambah C kuadrat dikali P dan dikali Q, di mana S-nya adalah sampel. C kuadrat ini tergantung pada tingkat kesalahan, tadi ada 5% yaitu sama dengan 3,841 yaitu 1% sama dengan 6,634. Selanjutnya ada 10% yaitu 2,706. Nah, N sendiri adalah jumlah populasi, P adalah peluang besar, Q adalah peluang salah, dan D adalah perbedaan antara rata-rata sampel. Formula nomogram Harry-King ini adalah jumlah populasi maksimumnya 2000 dengan taraf kesalahan yang bervariasi mulai dari 0,3% hingga 15%, dan faktor pengalinya yang disesuaikan dengan taraf kesalahan yang ditentukan. Dalam nomogram terlihat untuk confidence interval atau interval kepercayaannya 80% faktor pengalinya adalah 0,780, 85% faktor pengalinya adalah 0,785, selanjutnya 95% faktor pengalinya adalah 1,195, dan 99% faktor pengalinya adalah 1,573. Adapun tabelnya ada di sebelah kanan, yaitu besaran sampel menurut formula nomogram Harry-King. Cara penggunaan formula nomogram Harry-King ini contohnya yaitu misalnya populasi berjumlah 200 orang, bila tingkat kepercayaan yang dihendaki adalah 95% dan tingkat kesalahannya 5%, maka jumlah sampel yang diambil adalah rumusnya N sama dengan 200 dikali 58% dikali 1,195 yang hasilnya 138,62 atau dibulatkan menjadi 139 orang. Nah, di mana keterangannya tarik dari angka 200 dari buka tabel yang sebelumnya melewati taraf kesalahannya 5%, maka akan ditemukan titik di atas 60. Nah, maka titik itu kurang dari 58, maka digunakannya 58%. Untuk kesalahannya 5% dengan tingkat kepercayaannya 95% dan faktor pengalinya adalah 1,195 dan diperoleh hasilnya 139 orang. Formula Krejci-Morgan, di mana Krejci-Morgan ini adalah melakukan perhitungan ukuran sampel didasarkan atas kesalahan 5%. Jadi, sampel yang diperoleh mempunyai kepercayaan 95% terhadap populasi. Dari tabel Krejci yang terlihat di sebelah kanan, terlihat jumlah populasi 100, maka sampelnya adalah 80. Nah, bila populasinya 1000, maka sampelnya adalah 278. Bila populasinya 10.000, maka sampelnya adalah 370. Dan bila jumlah populasinya 100.000, maka jumlah sampelnya adalah 384. Jadi, lihat tabel di sebelah kanan untuk Krejci dan Morgan. Nah, dengan demikian semakin besar populasi maka kecil persentase sampelnya. Contoh penggunaan Krejci dan Morgan yaitu akan dilakukan penelitian untuk mengetahui tanggapan kelompok masyarakat terhadap model pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah tertentu. Kelompok masyarakat itu terdiri dari 1000 orang yang dapat dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan yaitu S1 50 orang, sarjana mudanya 300, SMK-nya 500, SMP-nya 100, dan SD-nya 50. Nah, jawabannya dengan menggunakan tabel Krejci yang tadi di sebelumnya, bila jumlah populasinya 1000, maka kesalahannya 5%, maka jumlah sampelnya adalah 258 karena populasinya berstrata, maka sampel digunakan
serasa. Demikian masing-masing sampel untuk tingkat pendidikan harus berproporsional sesuai dengan populasinya. Selanjutnya yang terakhir dalam dalam buku Search Method of Business memberikan saran-saran nih tentang ukuran sampel penelitian sebagai berikut. Yang pertama yaitu ukuran sampel layak dalam penelitian antara 30 sampai 500. Nah, yang kedua, bila sampel dibagi dalam kategori atau misalnya pria, wanita, pegawai negeri, swasta, nah dan lain-lainnya, maka jumlah anggota sampel atau setiap kategorinya yaitu minimal 30. Yang ketiga, bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivarian atau korelasi atau regresi ganda misalnya, maka jumlah anggota sampel minimalnya 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Misalnya, variabel penelitian ada 5, itu independen plus independen. Nah, maka jumlah anggota sampelnya adalah 10 dikali 5, yaitu harus 50. Yang keempat, untuk penelitian eksperimen yang sederhana yang menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota sampelnya masing-masing antara 10 sampai 20. Baik, bahasan yang selanjutnya adalah mengenai teknik sampling. Apa itu teknik sampling? Nah, teknik sampling ini adalah cara untuk menentukan jumlah sampel yang akan dijadikan sumber data dengan memperhatikan karakteristik dan penyebaran populasi agar benar-benar mewakili populasi. Nah, kalau tadi menentukan besaran sampel itu menentukan jumlahnya aja, berapa kira-kira yang mewakili populasi. Nah, kalau teknik sampling ini dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan penyebaran populasinya. Nanti ada beberapa jenis dari teknik sampling yang disesuaikan kembali dengan tujuan penelitian kita begitu. Nah, berbagai teknik pengambilan sampel yang akan dipilih ini akan berdampak langsung pada keakuratan statistik yang dihasilkan. Maka dari itu harus disesuaikan kembali ketika memilih teknik pengambilan sampling dengan tujuan penelitian kita. Nah, teknik sampling ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada probability sampling dan non-probability sampling. Baik, kita bahas dulu dari probability sampling ya. Jadi, probability sampling ini adalah teknik pengambilan sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jadi, dasarnya atau prinsip dari probability sampling ini adalah memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota untuk menjadi sampel begitu. Nah, terdapat kelebihan dan kekurangan ya dari teknik probability sampling ini bila dibandingkan dengan teknik non-probability sampling. Di sini diungkapkan bahwa kekurangannya adalah salah satunya itu lebih kompleks, lebih memakan waktu, dan biasanya membutuhkan modal tinggi apabila dibandingkan dengan non-probability sampling karena harus menjabarkan dari seluruh populasi, kemudian nanti di random sampling satu-satu begitu. Nah, kemudian untuk kelebihannya, data penelitian yang dihasilkan dapat lebih akurat dan dapat ditarik sebagai generalisasi dari populasi tersebut karena dipilih secara random dan setiap anggota atau setiap unsur dalam populasi tersebut diberikan peluang yang sama untuk menjadi sebuah sampel. Nah, kemudian ada ketentuan dalam menggunakan probability sampling ini, yaitu kita sebagai peneliti harus memiliki yang namanya kerangka acuan populasi. Apa itu kerangka acuan populasi? Nah, kerangka acuan populasi itu simpelnya adalah daftar populasi yang akan kita teliti itu siapa saja atau apa saja. Kita harus memiliki data tersebut agar dapat melakukan probability sampling ini. Kemudian, karena setiap anggota dari populasi memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel, maka pengambilan sampel harus dilakukan secara random atau acak. Karena dipilih melalui secara random atau acak, maka peneliti harus meniadakan kemungkinan pengambilan non-bias atau kita tidak boleh bias terhadap satu sampel. Misalkan karena kita tahu sampel ini dapat menghasilkan atau menunjukkan hasil yang bagus dan sesuai dengan tujuan penelitian kita akan secara sengaja melibatkan sampel ini menjadi sampel kita. Padahal tadinya tuh ketika diundi itu dia tidak termasuk sampel tersebut. Nah, itu tidak boleh karena itu kesannya adalah kita sebagai peneliti bias gitu. Jadi tidak memberikan peluang yang sama lagi bagi seluruh populasi. Kemudian selanjutnya sampel yang diambil harus mencerminkan karakteristik dan variasi gitu. Nah, probability sampling ini terdapat berbagai jenis ya, yaitu ada simple random sampling, systematic sampling, stratified sampling, cluster sampling, dan multi-stage sampling. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada simple random sampling. Dalam simple random sampling, peneliti mencampur subjek-subjek dalam populasi sehingga semua subjeknya dianggap sama. Maksudnya adalah subjeknya ini tidak dibagi-bagi lagi berdasarkan strata, seperti usia atau karakteristik tertentu yang diinginkan peneliti. Namun peneliti menganggap semua subjeknya memiliki karakteristik yang sama gitu, tidak dibeda-bedakan lagi, mencampurnya menjadi satu. Nah, dengan demikian, maka peneliti memberi hak yang sama kepada setiap subjek untuk memperoleh kesempatan dipilih menjadi sampel. Kita langsung ke contoh
di sini, yaitu peneliti ingin mengukur tingkat kepuasan siswa terhadap program sekolah di SMAN 4 Bandung yang memiliki total 1.000 siswa. Ini salah satu contoh penelitian ya, misalkan. Nah, untuk melakukan teknik ini, pertama kita sebagai peneliti harus mengukur besaran sampel. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kemudian setelah mengukur besaran sampel, kita memberikan nomor identifikasi pada setiap siswa. Karena tadi ada 1.000 siswa, maka di setiap siswa itu diberi nomor identifikasi dari nomor 1 sampai 1.000. Jadi masing-masing siswa punya nomor gitu ya. Setelah itu, peneliti mengundi secara acak nomor-nomor tersebut dan mengambil nomor sebanyak besaran sampel yang telah ditentukan. Misalkan ternyata besaran sampelnya adalah yang dibutuhkan 300 siswa, maka ada 300 nomor yang harus diambil gitu dari 1.000 siswa. Nah, nomor-nomor yang terpilih inilah yang akan menjadi sampel yang mewakili seluruh populasi siswa di sekolah tersebut. Misalkan yang terpilih siswa nomor 1, 5, 7, 8, 9. Nah, secara random ya itu jadinya. Sampai ada 300 siswa yang nanti diambil tingkat kepuasan dia terhadap program sekolah, diambil data tersebut. Nah, yang selanjutnya ada systematic sampling. Systematic sampling ini adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan yang sistematis dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Nah, pengambil sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja, genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu. Misalnya kelipatan dari bilangan 5, atau 3, atau 7, terserah dari penelitinya begitu. Nah, di sini contohnya misalkan ada populasi yang diberikan nomor 1 sampai 40 sama prinsipnya dengan simple random sampling tadi. Namun, diambil sampelnya itu tidak diundi, namun diambil secara sistematis. Misalkan di sini di contohnya diambil berdasarkan kelipatan 3. Jadi yang menjadi sampelnya adalah anggota yang mempunyai nomor identifikasi nomor 3, 6, 9, 12 dan hingga nomor 42 gitu ya. Oke, yang selanjutnya ada stratified sampling. Nah, dalam stratified sampling ini, populasinya dibagi menjadi kelompok-kelompok yang homogen dan saling eksklusif yang disebut strata. Kemudian, sampel independen dipilih dari setiap strata tersebut. Suatu populasi dapat dikelompokkan berdasarkan variabel apapun yang karakteristiknya ada pada semua anggota sampel tersebut. Misalnya, dibagi berdasarkan strata usia, jenis kelamin, kelas, provinsi tempat tinggal, pendapatan, dan lain sebagainya. Di sini ada contoh penelitian ya, yaitu misalkan seorang peneliti ingin mengukur tingkat keberhasilan siswa dalam ujian matematika di sebuah SMA. Populasi yang ingin ditelitinya yaitu ada 3 kelas. Stratanya di sini ada 3 kelas, yaitu kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Kemudian peneliti dari menghitung besaran sampel dari setiap strata. Dari strata kelas 10 dihitung besaran sampel yang diperlukan berapa, kelas 11 berapa, dan kelas 12 berapa. Kemudian diberi nomor identifikasi sama seperti tadi, dan kemudian diundi. Gitu, sama seperti tadi konsepnya, namun ini pada awalnya gitu dibagi-bagi berdasarkan strata. Yang selanjutnya ada cluster sampling. Nah, cluster sampling ini adalah teknik pemilihan sampel yang digunakan ketika peneliti ingin mengambil sampel dari kelompok-kelompok yang ada dalam populasi dari individu-individu secara langsung. Teknik cluster sampling ini biasanya digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti itu atau sumber datanya itu sangat luas. Misalnya, penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Di sini kita langsung ke contohnya aja ya, biar langsung tergambarkan. Seorang peneliti ingin mengevaluasi kualitas pengajaran di sekolah-sekolah dasar di kota Cimahi. Populasi yang ingin diteliti terdiri dari seluruh sekolah dasar pada kota Cimahi. Peneliti membagi populasi-populasi menjadi kelompok-kelompok yang disebut klaster. Nah, klaster itu kelompok-kelompok. Nah, dalam kasus ini, klasternya itu adalah setiap sekolah dasar di Cimahi. Kemudian setelah ditentukan besaran sampelnya, kemudian peneliti mengambil sampel dari setiap klaster yang terpilih secara acak. Nah, yang selanjutnya ada multi-stage sampling. Multi-stage sampling ini adalah teknik pemilihan sampel yang melibatkan beberapa tahap dalam pengambilan sampelnya. Sebenarnya ini mirip dengan yang cluster random sampling, tapi ini dalam populasi yang lebih luas lagi begitu ya, sehingga digunakan multi-stage sampling ini. Nah, multi-stage sampling ini juga sering digunakan ketika populasi besar dan heterogen harus direpresentasikan dalam penelitian. Seorang peneliti di sini contohnya ingin mengevaluasi kualitas pendidikan di tingkat nasional di sebuah negara yang memiliki banyak provinsi, dan setiap provinsi itu memiliki banyak sekolah tentunya. Nah, populasi yang ingin diteliti adalah semua siswa di negara tersebut, maka sangat luas ya. Nah, yang pertama yang harus dilakukan peneliti adalah peneliti secara acak memilih beberapa provinsi sebagai sampel. Jadi yang tahap pertama memilih dulu provinsi mana yang jadiin sampel. Kemudian tahap kedua setelah terpilih provinsi-provinsi yang akan dijadikan sampel, dipilih lagi, peneliti memilih secara acak lagi
sekolah-sekolah mana yang akan dijadikan sampel. Kemudian lanjut lagi ke tahap selanjutnya. Setelah ditentukan sekolah-sekolah yang terpilih, di dalam sekolah itu nanti peneliti juga mengundi secara acak kelas-kelas atau siswa-siswa mana yang akan dijadikan menjadi sampel. Jadi multi stage, yaitu ada beberapa tahap dalam samplingnya. Teknik non-probability sampling dilakukan apabila kerangka anggota populasinya tidak diketahui dan sifatnya bersifat heterogeni atau tidak sama. Teknik ini digunakan hanya dalam kasus tertentu saja sehingga tidak bersifat universal atau menyeluruh. Mari kita bahas satu persatu anggota dari teknik non-probability sampling. Yang pertama ada teknik purpose sampling. Adalah teknik pengumpulan sampel yang didasarkan atas kehendak atau izin persetujuan dari suatu subjek untuk menjadi sampel. Kita akan berikan contohnya. Misal, untuk meneliti tentang peraturan lalu lintas, maka hanya mereka yang memiliki SIM atau yang tidak memiliki SIM saja yang akan dijadikan anggota sampel. Dengan syarat, pengambilan anggota sampel tersebut harus dilakukan atas seizin atau kehendak dari subjek yang akan dijadikan sampel itu sendiri. Selanjutnya adalah teknik accidental sampling atau ketidaksengajaan. Pemilihan sampel ini dilakukan secara kebetulan atau tidak sengaja oleh peneliti terhadap suatu sampel. Kita akan berikan contohnya. Misal, kita ingin meneliti pendapat masyarakat tentang kenaikan harga atau keluarga berencana, maka pertanyaan akan diajukan kepada mereka yang kebetulan dijumpai di pasar atau di tempat-tempat biasanya. Yang ketiga ada teknik pengambilan sampel secara snowballing. Nah, teknik ini memiliki jumlah sampel yang tidak menentu karena akan terus bertambah seiring bertambahnya informasi yang diperlukan untuk penelitian. Seperti halnya bola salju, teknik ini akan memiliki jumlah responden yang lebih besar dari teknik sampling yang lain. Kita akan berikan contohnya. Misalnya, peneliti akan meneliti tentang pendapat para dokter spesialis kanker senior Indonesia mengenai pengobatan alternatif tertentu. Pertimbangannya adalah populasi dokter spesialis kanker di Indonesia memiliki jumlah yang tidak banyak dan lokasinya tersebar di seluruh dunia. Tetapi dipastikan mereka akan saling mengenal satu sama lain. Maka langkah yang pertama dilakukan untuk mengambil sampelnya adalah mencari satu orang spesialis kanker tersebut, kemudian menanyakan rekan-rekan orang dokter tersebut untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai penyakit kanker itu sendiri. Nah, informasi ini atau responden ini akan terus bertambah seiring adanya informasi yang diperlukan untuk penelitian itu sendiri. Yang keempat ada teknik convenience sampling. Teknik ini dilakukan berdasarkan rekomendasi atau pertimbangan tertentu yang diberikan kepada peneliti. Sebagai contohnya, misal akan dilakukan penelitian suatu model pembelajaran pada sekolah yang memiliki 5 rombongan belajar yang terdiri dari rombongan belajar MIPA 1 sampai MIPA 5. Kemudian setelah melakukan diskusi terkait rencana penelitian, pihak sekolah menyarankan peneliti untuk hanya meneliti di kelas MIPA 1 dan MIPA 5 saja dengan dasar pertimbangan bahwa kelas tersebut memiliki rata-rata nilai yang sama. Maka rekomendasi tersebut merupakan dasar dari pengambilan teknik convenience. Yang kelima ada teknik kuota sampling. Teknik pengambilan sampel ini memiliki ciri-ciri tertentu sampai memenuhi kuota penelitian. Jadi pada awalnya si peneliti akan menentukan kuota tersendiri untuk jumlah sampel yang ingin beliau teliti. Contohnya adalah untuk mengetahui pendapat umum tentang suatu hal yang akan diselidiki, si peneliti akan mewawancara 18 orang pedagang keturunan Chinese yang mempunyai rumah sendiri, 25 orang India yang tinggal di Indonesia, dan yang mempunyai toko tekstil, serta 76 orang Indonesia pensiunan dari pegawai negeri, dan lain sebagainya. Penentuan kelompok-kelompok yang diteliti tersebut biasanya ditentukan atas dasar pertimbangan-pertimbangan dari peneliti yang memenuhi kuota tertentu yang telah ditentukan di awalnya. Yang terakhir adalah teknik sampling jenuh. Teknik ini mengambil seluruh anggota populasi sebagai sampel dikarenakan jumlahnya yang sedikit atau tidak mencukupi. Misalnya, akan diadakan penelitian di Laboratorium Bahasa Inggris UIN Sunan Gunung Jati Bandung mengenai tingkat keterampilan
kecakapan yang akan dikirim ke Australia. Namun, dalam suatu populasi tersebut hanya terdapat 30 orang, maka 30 orang tersebut akan dijadikan seluruhnya sampel. Nah, penetapan sampel ini dinamakan sebagai teknik sampling jauh karena anggota populasinya hanya berjumlah sedikit.